kabarnya ada gugatan cerai terhadap Alta Viko atau Viko. Ada. Gimana Eh, tuh, Mbak? Gugatannya saya masukin di Pengadilan Jakarta Pusat. Teman-teman tahu dari mana ini? Dapat informasi aja gitu, Mbak. Nah, boleh tahu Mbak izin karena apa gugatannya, Mbak? Alasannya? Eh, Gugatannya sih sebenarnya ketidakcocokan ya, tapi saya juga ada laporan lain sih Mas. Dia tapi bukan di Jakarta Pusat, udah ada di Polres Oke, sekarang. tadi bicara ketidakcocokan berarti ada mengajukan harta gonok ini atau hak asuh anak. Hak asuh anak sih udah pasti saya ya, karena dia juga ada eh, dari pihak sana juga sempat tidak mengakui anaknya gitu, juga sempat ada pernyataan-pernyataan yang nggak enak. Nah, sejak kapan masuk ini, Mbak, gugatan? Gugatan itu saya nggak tahu pastinya ya. Itu ada di lawyer saya sih Mas. Nanti bisa ditanyain Tapi aja Mas langsung. sudah masuk sidang perdana atau belum? Belum sidang. Oh, belum sidang. Ya, waktu itu sudah sempat masuk, tapi dari beliau sudah sempat masuk, tapi sudah dibatalkan sampai Mahkamah Agung. Saya sudah menangkan. Oh, berarti yang menggugat Mbak atau Viko? Yang yang ini Yang yang sekarang? yang sekarang saya menggugat. Oh, Mbak yang menggugat. Nah, terkait apa? Laporan yang satu lagi. Satu lagi, tadi kan bahasanya ada gugatan karena ada hal lain gitu kan. Di Polres mana sih, Mbak? Di Polres Selatan. Oh, Polres Selatan. Terkait apa, Mbak? KDRT psikis. Seperti apa? Psikisnya maksudnya Eh, kasar apa seperti apa? Banyak sekali sih, banyak perbuatan-perbuatannya, penggiringan opininya, ada fitnahannya, ucapan-ucapan, ancaman-ancaman, banyak sekali sih Mas ini yang menjadi buktinya ya. Kalau enggak, dia nggak mungkin jadi tersangka sih. Sekarang statusnya udah tersangka. Udah tersangka. Sejak kapan, Nah, Mbak? eh, kapan ya? Kalau nggak salah saya masukin gugatannya itu udah tahun lalu sih Mas. Sorry, bukan gugatan, itu namanya laporan ya. Laporan sih udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu bisa ranjang juga atau udah bisa? Udah lama, udah pisah rumah sih, dia udah ninggalin rumah dari tahun lalu. Mbak Shena sendiri udah ikut apa? Ada proses mungkin pemeriksaan dari pihak kepolisian sebagai saksi? Oh udah dong, semuanya udah diperiksa sih, saya, saksi-saksi, saksi ahli, udah dilakukan tes psikologis, tes semuanya sih udah di udah diproses ya, udah diproses di Polres Selatan. Statusnya tersangka ya? Statusnya tersangka, udah lama tuh status tersangkanya, udah dari bulan Juni. Udah ditahan? Enggak sih, nggak ditahan ya. Sejauh ini sih harusnya nggak ditahan ya, tapi kayaknya di bulan Agustus ini akhirnya dia udah datang sih, udah sempat di BAP juga, setahu saya. Nanti mungkin ditanyain ke sana aja. Tindak KDRT yang dirasain itu udah berapa lama sih Mbak yang dilakukan hukum? Itu sih udah lama banget ya, dari awal pernikahan juga udah kayak gitu. Di awal pernikahan. Jadi sudah berapa tahun? Saya tuh nikah di bulan Juni 2022. Sudah 2 tahun ya. Iya. Apa yang bikin mungkin baru melapor tahun lalu? Baru melapor tahun lalu, gimana ya Mas, kalau kita perempuan kan sebenarnya kan nggak pengen ya, maksudnya yang namanya nikah, pasangan pasti nggak mau ribut-ribut, nggak mau ada kejadian yang nggak enak. Kalau misalnya bisa diredam, saya redam sendiri. Kalau bisa nggak di-share, saya share sendiri. Tapi kok lama-lama kayaknya ini udah gimana ya, udah keterlaluan gitu, udah banyak kerugian material yang saya rasain. Jadi kayaknya udah nggak bisa desain juga secara kekeluargaan. Saya juga udah sempet somasi, udah 3 kali somasi lawyer saya, terus udah lapor juga ke KPAI. Beliau juga udah dipanggil sama KPAI, tapi nggak udah 3 kali panggilan KPAI juga ke pihak mereka, dan ke pihak lawyernya juga nggak digubris gitu, jadi diremehkan, diabaikan. Jadi ya saya rasa udah cukup sih Mas, saya bersabarnya harus saya proses supaya hukumnya benar-benar ditegakkan. Dia ketahuan sifat aslinya setelah nikah apa sebelumnya gimana? Enggak ya, kalau misalnya sebelum nikah udah ketahuan sifat asli, pasti saya nggak nikah dong Mas. Iya. Jadi ya setelah nikah aja baru ketahuan kelakuannya. Cuman kan kalau misalnya sebagai istri ya, saya berusaha mengalah, berusaha bersabar gitu kan. Ada anak juga ya, kasihan anak juga. Nggak ada nggak ada pernikahan yang mau gagal gitu. Tapi ya kalau udah sampai sejauh ini ya gimana lagi? Saya juga nggak mau, maksudnya sayanya terus diintimidasi
dan selalu direndahkan. Jadi ya saya harus berusaha buat stand up, buat speak up, buat nama baik saya, buat anak saya. Awal mula yang trigger dia melakukan tindak KDRT itu apa sih? Eh, Kayaknya itu memang udah kesehariannya dia deh mas. Maksudnya kayak saya juga nggak tahu ya awal mulai di mana, tapi setelah saya pelajari dan setelah saya konsultasikan ke hukum itu saya baru tahu bahwa perilaku seperti itu masuk ke dalam KDRT. Jadi KDRT itu kan ada banyak tuh, nah ternyata itu salah satunya masuk dalam KDRT psikis. Apa yang dia lakukan? Perilakunya seperti apa Mbak? Apakah berkata kasar gitu kan? Maksudnya kasar dalam konteks memaki-maki Mbak selama berumah tangga atau bagaimana gitu? Enggak sih, berkata kasar enggak. Maksudnya dia orangnya halus tapi banyak ancaman-ancamannya. Walaupun ancamannya secara halus tapi itu kan tetap ancaman ya, yang mengganggu kesehatan jiwa saya, kesehatan mental saya sebagai istri. Apalagi kan kondisi waktu itu saya lagi mengandung, terus saya baru waktu itu juga posisinya saya baru lahiran. Jadi itu kan kayak ada dalam kondisi postpartum baby blues itu tuh benar-benar penuh tekanan sih mas. Ancamannya mungkin sejauh apa sih Mbak? Apakah sampai ada ancaman kayak pembunuhan atau hanya sekedar meninggalkan atau sekedar Kalau kalimat verbalnya kasar banget. kasar banget. Nyakitin banget. Banyak sih ya, kayak ancaman-ancamannya itu banyak kayak ya banyak lah mas, ada beberapa hal yang sebenarnya nggak pantas itu buat dilakuin ya sebagai suami, apalagi sebagai bapak dari anak saya. Tapi ya udah, maksudnya mungkin saya nggak bisa share di sini, nanti saya takut juga salah ngomong ya, nanti ditanyain aja ke lawyer saya sama ditanya aja ke Polres, karena bukti-buktinya tuh semua udah saya serahin semua, kalau udah saya lampirin semua. Apakah ada tindakan penganiayaan, dugaan penganiayaan? Penganiayaan sih nggak ada buktinya ya. Pernah ada fisik, tapi saya nggak punya rekamannya karena itu kan dilakukan di dalam kamar ya. Jadi saya nggak ada rekamannya karena nggak ada CCTV-nya juga. Tapi kalau kayak secara psikisnya sih bukti-buktinya udah lengkap. Bukti-buktinya udah saya serahin udah lama, udah dari tahun lalu. Itu di sini dipukul atau ditendang atau diapa gitu? Ya didorong, dicekek, tapi itu udah tahun lalu dan itu nggak ada buktinya. Maksudnya kalau kita berbicara fisik saya nggak bisa bicara banyak, soalnya karena itu kan kejadiannya di dalam kamar, saya juga nggak ada buktinya, jadi saya nggak berani ngomong gitu karena nggak ada CCTV-nya. Kalau misalnya psikisnya itu semua buktinya lengkap. Masih beli nafkah nggak sampai sekarang? Nggak ada sih, tapi nggak, sejak ninggalin rumah sih nggak ngasih nafkah. Cuman sejak statusnya tersangka, udah mau naik tersangka itu mulai ada kesadaran sih, adalah kiriman uang buat anak. Sampai sekarang dia masih ada niatan buat nemuin anak nggak sih? Nggak ada sih. Itu makanya kenapa kemarin saya sempat somasi, kenapa saya meminta perlindungan ke KPAI ya, karena ada itikat baiknya untuk besok anak, untuk mencari anak gitu. Itu yang saya perjuangin sih buat anak saya ya. Berarti nggak ada komunikasi sama sekali? Nggak ada komunikasi sama sekali. Cuman ada komunikasi mungkin kemarin pas dia naik haji sempat komunikasi, sempat minta maaf gitu, tapi ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Mbak, kapan jadwal sidang dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat? Nah itu saya belum tahu, mungkin nanti saya tanya lagi deh mas ke lawyer saya, soalnya ini saya benar-benar nggak ngurusin. Makanya saya lebih sekarang saya lebih fokus buat kerja aja, yang itu yang saya kesampingan tapi tetap saya perjuangin aja kan, karena saya maunya hukum diproses gitu, secara hukum ditegakkan. Jadi Mbak Sana sudah kuat nih untuk berpisah dengan suami dari pengadilan nanti? Harus kuat ya, karena ini udah banyak banget kerugian materialnya dan ini sangat mengganggu saya dan anak saya juga. Gitu. Harus kuat daripada efeknya lebih panjang lagi. Mbak kan sudah tersangka, udah ada pelimpahan berkas belum ke pengadilan? Maksudnya proses hukum? Saya rasa sih, iya kayaknya sih udah sampai di situ ya, setahu saya sih. Tapi belum kalau ada sidang perdana? belum ada. Seharusnya sih prosesnya udah sampai di situ. Ada di Polres Selatan sih, harusnya udah di BAP. Dia juga udah di BAP kok, Mas. Pesannya Mbak buat Mas Piko mungkin, atau buat korban-korban KDRT lain atau? Nah ada sih, paling kalau buat korban KDRT lain aja ya harus speak up ya, harus berani keluar dari situasi,
harus berani speak up, karena kalau enggak kejadian ini bisa terus menerus. Buat kalian, buat anak-anak kalian harus stand up dan speak up aja.